Bismillahirrahmanirrahim. Ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam ini kita sedikit jelaskan yang pada asalnya adalah pertanyaan dari Pak Idam, semoga Allah jaga beliau, tentang ya niatan-niatan atau maksud di dalam hati hanya saja tidak terrealisasi dalam sebuah perbuatan. Kita kan sedang berbicara semuanya tentang apa? Hati. Kita sudah berbicara tentang sedek, jujur. Kita sudah berbicara tentang apa? Ikhlas. Dan yang terakhir adalah apa? Nusah. Dan ketiganya ini ya saling terikat. Ketiganya saling berkaitan. Maka sidak menjadi pondasi awalnya, menjadi asal, sehingga terhasilkanlah sebuah apa? Keikhlasan. Adapun nusahnya adalah effort yang dia keluarkan untuk ya betul-betul merealisasikan apa yang ada di dalam hatinya, baik berupa ucapan yaitu sedekah dan juga perbuatan hati yaitu ikhlas. Merealisasikannya itu perlu yang namanya badlu al-juhd, mengerahkan apa? Kegigihan. Harus semangat, tidak boleh apa? Loyo, tidak boleh apa? Malas. Karena akhirnya akan mempengaruhi nilai keikhlasan. Bisa jadi orang sholat sama satu shaf, tapi yang satu dapat cuma setengah, yang satu lagi dapat 1/8, yang satu lagi dapat 1/10, terus ya karena mungkin kurang nusahnya. Ikhlasnya alhamdulillah sudah ada, tapi di dalam mengerahkan apa? Nusahnya, kegigihannya mungkin nilainya apa? Kecil. Dan sekarang yang kita bahas adalah maksud atau tujuan di dalam hati yang ternyata dia kosong dari perbuatan, hanya ada di dalam hati saja. Baik itu niatan khair yang baik ataupun yang jelek. Maka syariat ini bagaimana memandangnya? Bagaimana hukum hal demikian? Paham ya surahnya ya? Jadi cuma ada di dalam hati saja, tapi tidak sampai terwujud dalam sebuah perbuatan. Ya, maka qasad di sini, niatan-niatan di sini, apa yang ada dalam hatinya bertingkat-tingkat. Yang pertama kita mulai istilahnya namanya al-hajis. Apa namanya? Hajis. H besar, panjang, hajisu, al-hajisu. Namanya apa? Hajis. Ditulis, terlupa dia. Ini dapat faedahnya panjang perjalanannya. Namanya apa? Al-hajisu. Apa dia? Ma yulqa fin nafs, apa yang terbesit gitu, masuk tiba-tiba ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Sering atau enggak sering ini? Lagi naik motor gitu, terus ada aja sekelebet gitu. Apa tuh sekelebet? Pengen merampok misalnya. Tapi udah sekelebet doang itu. Ya, atau mau apa gitu dari kebaikan. Tapi cuman ya kayak kilatan aja gitu. Itu namanya apa? Hajis. Namanya apa? Hajis. Ya biasanya entah dia lagi apa gitu, kadang masuk aja dia. Pikiran-pikiran tersebut atau niatan tersebut. Tapi tidak sampai bercokol. Cuma lewat cepat saja gitu. Itu namanya apa? Hadis. Ya, misalkan kayaknya kalau nyolong enak kali ya gitu. Lu sudah lewat aja gitu pikirannya. Itu namanya apa? Hadis. Yang kedua namanya khatir. Al-khatir. Apa yang kedua namanya?
Khatir, jamaknya khawatir. Ya sudah jadi bahasa apa? Indonesia. Jadi bahasa Indonesia apa? Khawatir. Ya, tapi apa maksud khatir di situ? Maksudnya adalah ma yajri fin nafs, apa yang berjalan atau lewat di hatinya, di jiwanya, summa yadhhabu fil hal. Kemudian dia pergi pada saat itu juga. Jadi dia sempat masuk ya di dalam hati kita. Mafhum? Sempat istirahat lah. Agak lama dia pikirin. Kalau tadi hadis cuma sekelebet aja gitu. Entah lagi naik motor ngeng, ada pikiran aneh itu mas. Itu namanya apa? Hadis. Tapi kalau khatir sempat mampir, sempat apa? Mampir. Tapi pergi berlalu begitu saja. Ya, tanpa antum ragu, tanpa antum ya ajak ngomong lagi. Ya, itu namanya apa? Khatir. Makanya Ibnu Jauzi punya kitab namanya Sayyidul Khatir. Tangkap tuh buruan khatir. Kalau kebaikan ya tangkap untuk nanti direalisasikan ke langkah berikutnya. Kalau dia kejelekan langsung segera disembelih. Ya, karena kalau dia mampir kemudian singgah lama nanti jadi yang ketiga. Namanya apa? Hadisun nafs. Istilahnya apa? Hadisu an-nafsi. Yang pertama tadi apa? Hajis. Yang kedua apa? Khatir. Yang ketiga apa? Hadisun nafsi. Hadis itu bicara, menyampaikan, ngobrol bisa. Namanya hadis kan sesuatu yang disampaikan. Kemudian ada interaksi. Kamu dapat dari mana? Ngobrol dia berdua. Makanya disebut hadis adalah hadis. Karena berbicara, ngobrol, interaksi. Nah sekarang di dalam jiwa kita ada interaksi dia. Di dalam hati kita ada interaksi. Maka dia definisinya adalah huwa ma yaqa'u minat taraddudi hal yaf'al amla. Dia adalah sesuatu yang terjatuh di dalam hati kita dari keraguan-raguan, bimbang. Kerjain enggak? Kerjain enggak? Ya, hadis nafs ini awalnya dari mana? Dari khatir yang tidak diusir. Ya, jadi hadis nafs ini lebih tinggi ininya, apanya pusingnya gitu, lebih menguras pikiran. Ya kerjain enggak? Mikir lagi dia. Kerjain enggak? Mikir lagi. Taraddud dia, nggak bisa memastikan kerjakan atau tidak. Ini kita ngomong mau yang baik, mau yang buruk. Tapi hanya sebatas di dalam hati. Masih sebatas di dalam apa? Hati, belum terwujud dalam perbuatan. Ya masing-masing pasti punya hadis nafs ini. Kalau mau ditanya satu-satu, Beb, apa Beb hadis nafs Beb? Maju enggak? Maju enggak? Ya, dia belum bisa memastikan maju atau enggak, cuman ya begitu aja goyang bimbang. Ya ini gara-gara tadi si khatir tadi tidak segera diapain, diusir atau tidak segera direalisasikan dalam perbuatan. Akhirnya cuma nempel di mana? Di hati. Sekali lagi hadis itu ngobrol, ngajak bicara. Makanya dalam hadisnya Utsman radhiyallahu anhu tentang sifat sifat wudunya Nabi Muhammad SAW. Ya, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, summa shalla rakaataini, kemudian dia salat 2 rakaat, berarti 2 rakaat setelah wudu. Ya, walam yuhaddis fihi ma nafsahu. Dan dia di dalam 2 rakaat ini tidak ngobrol dengan dirinya. Maka begini-begini pahalanya. Paham ya, hadis itu apa? Nafs. Jadi dia lebih parah nih. Dia sudah mampir di hati kita, duduk dia, kita ajak ngobrol. Ya, dia bawa misalkan sesuatu datang ke hati itu, nawarkan sesuatu. Gimana kalau kita kerjakan ini? Ajak ngobrol. Emang ada apa sih kalau ini? Begini. Bimbang akhirnya. Tidak bisa memilih kerjakan atau memilih tinggal. Hati-hati nih. Ya, bisa ke bawah mimpi. Bisa ke bawah
Mimpi. Ya kan ada mimpi yang itu cuman haditsun nafs. Gara-gara sebelum tidur dia pikirin, akhirnya ke bawah apa? Ke bawah mimpi. Itu namanya apa sekarang? Haditsun nafs. Ya tuh Labib aja tawa-tawa itu. Ya, kayak kalau tidur doa, jangan apa? Mikirin ini, mikirin itu. Ya, akhirnya ke bawah-bawah. Ya, akhirnya apa? Beda ya antara yang 1, 2, 3. Kalau hajis sekali lagi dia datang sekelebat cepat ya. Hilangnya juga cepat. Ya, tidak ada ajak ngobrol, tidak singgah, tidak taraddud, tidak bimbang. Tapi kalau khatir sempat masuk dulu dia. Ya, hanya saja segera dibuang sama dia. Udah hilang aja lah, udah nggak usah dipikirin. Tapi kalau haditsun nafs sampai dipikirin, sampai bimbang, kerjain enggak, kerjain enggak. Paham ya ini ya istilah-istilahnya? Ya, karena hati ini kan sulit untuk di-manage gitu. Ya. Sekarang kalau kita sholat itu yang sering kena itu apa? Hajis, khatir, atau haditsun nafs biasanya. Lagi sholat ini. Ya, biasanya yang mau khutbah mungkin disuruh sama ustadznya tadi subuh khutbah misalkan. Kadang setan masuk lagi sholat, nanti apa yang saya sampaikan, nah itu namanya haditsun nafs. Ya, jadi ngobrol jiwanya. Ya, jadi ngobrol karakternya atau karakter ya. Ada yang di dalam dirinya, jiwanya, hatinya. Itu namanya hadis itu apa? Nafs. Nah, sampai sini paham? Nah, kita bahas hukumnya dulu. Nomor 1 dan nomor 2 hajis dan khatir. Ya, di sini mahalul ijma'. Telah sepakat para ulama la yusabu, tidak diberi pahala kalau niatannya baik. Walaupun niatannya baik, cuman sekelebet, cuma khatir, mampir, kemudian hilang begitu saja, tidak dapat pahala. Begitu juga kalau dia niatannya jelek, wala yu'aqab, tidak diiqab atau tidak dapat siksa gara-gara niatan jeleknya tadi. Oh ya, misalkan lagi lewat apa gitu ngeliat sesuatu terus ada aja sekelebet datang. Niatan jelek masuk, cuma sekelebet gitu aja. Maka niatan ini tidak diiqab gara-gara niat jelek tadi. Tidak dicatat juga sebagai kejelekan. Ya, tidak dicatat sebagai sayyi'ah. Jadi ya. Nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Khatir atau hajis dengan apa? Khatir. Hajis dan apa? Khatir. Nah, haditsun nafs gimana? Dikatakan para ulama, mereka mengatakan yulhaq bihima. Ya, nomor 3 ini diikutkan sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Ya, kalau dia bimbang melakukan kebaikan, kerjakan enggak, maju enggak, maka tidak diberikan pahala. Karena masih bimbang dia. Begitu juga dalam perkara kejelekan, tidak diiqab. Hanya saja haditsun nafs memang lebih berat. Kadang ke bawah terus, sehari, 2 hari, 3 hari. Bahkan berminggu-minggu, bahkan sampai bertahun-tahun. Ya, hanya ada di dalam apa? Hati saja. Makanya tadi kasih judulnya, jika semuanya berhenti di dalam hati saja. Ya, ya keburu janur kuning melengkung. Gara-gara tidak diapain, tidak disampaikan atau tidak ada aksi. Ya, udah melengkung aja janur kuningnya, tenda biru, baru dia bilang. Oh ya, itu namanya apa? Haditsun nafs. Ingat-ingat istilahnya hajis, khatir, dan apa? Haditsu an-nafs. Nah, yang keempat, namanya alhammu. Yang keempat namanya apa? Alham, pakai hak besar. Alhammu. Definisinya adalah an yamilal qalbu ilal fi'li. Hati condong untuk berbuat. Ya, berbuat entah berbuat baik ataupun jelek. Wala yanfiru anhu, dan dia nggak bisa lepas darinya. Wah, sama juga dia muter-muter juga ini.
Coba kita ganti pakai biasa. Ya namanya juga alat ya. Atau pakai mode pesawat dulu katanya. Sama juga ya. Kedengeran bunyinya gitu. Keretak-keretak. Ya, insyaallah. Ya, bunyi dia itu. Keretak. Hah? Nah, bisa dah. Insyaallah. Lanjut lagi. Apa yang keempat? Ya, mati lagi. Apa yang keempat? Alhammu. Tadi definisinya hati ini condong untuk berbuat dan tidak bisa lari, akan tetapi la yusammimu ala fi'lih, tidak punya tekad keberanian untuk mengerjakan. Tetapi yang kuat di sisi dia sudah memilih, yaitu kerjakan. Tapi tekadnya tidak bulat. Tekadnya apa? Tidak bulat. Kalau tadi kan hadisun nafs itu masih bimbang. Ini apa ini? Kerjakan atau tinggalkan? Gitu aja hidupnya. Kasihan yang seperti ini nanti. Nah, sekarang dia sudah bisa pastikan saya akan kerjakan. Gitu. Sekali lagi, yang baik ataupun yang buruk. Saya ambil yang kuat di sisi saya ingin kerjakan itu. Saya ingin laksanakan. Misalkan dia mau umroh misalkan. Ya, sudah ada di dalam hatinya keinginan untuk umroh, tapi dia ragu, umroh enggak. Itu namanya apa? Hadithu nafs. Akhirnya menanglah, dia pilih, saya mau umroh, tapi tekadnya enggak kuat. Gimana cara tekad enggak kuat? Tidak cari travel, gitu. Tidak observasi. Sedihnya, diam-diam aja. Tapi yang keinginan kuatnya adalah apa? Pengen umroh. Beda kalau sudah sampai berangkat ya, ini sudah tekadnya bulat dia. Kayak kemarin kita observasi itu. Ya, itu sudah tekadnya sudah bulat kalau itu. Ya, sampai jalan pakai motor capek-capek. Ya, itu sudah yusommim namanya, sudah tekad apa? Tekad bulat. Ya, contoh lagi ya, misalkan disuruh beli wifi dulu. Dari tahun kapan itu beli wifi? Ya, hamnya mah udah ada gitu. Hamnya udah ada dari artian kita pilih, ambil lah, yus kita pengen cari apa? Pengen pasang wifi. Tapi nggak ada observasi, nggak ada searching misalkan, nggak ada cari-cari referensi. Nah, itu berarti la yusommim. Namanya apa? Tekadnya belum apa? Belum bulat. Nah, yang keempat tadi adalah apa? Alhammu. Intinya hati sudah condong untuk mengerjakan, hanya saja tekadnya tidak apa? Tidak bulat. Tekadnya apa? Tidak bulat. Maka kita bahas hukum tentang alhammu ini. Kalau dia punya hammun hasanah, hammun yang baik, ya, yang khair, yang indah, maka karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tuktabu lahu hasanatun kaminatun, ditulis bagi dia ya kebaikan yang sempurna. Paham ya? Tadinya kan misalkan dia haditsun nafs dulu nih, bimbang, nggak bisa pilih kerjakan atau tinggalkan, tapi sudah mantap dia ingin mengerjakannya, hanya saja tekadnya memang belum apa? Yusammim, belum bulat. Tetap karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ditulis bagi dia satu kebaikan sempurna. Enak ya? Nah, tapi jangan ham dulu, beda antara cuman di hati sama nanti ada aksi. Ya, misalkan saya bertekad mau apa namanya atau punya keinginan kuat
untuk haji misalkan, atau untuk bangun pondok misalkan, atau ingin berinfak, ada niatan baik, tidak ragu dia, pokoknya saya punya. Cuma mungkin ada kendala atau apa sehingga tekadnya belum terlalu bulat, maka dicatat bagi dia apa? Satu hasanah. Sebagaimana Nabi katakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang punya ham kebaikan atau hasanah kemudian belum sempat dia kerjakan, kutibat lahu hasanatun, ditulis bagi dia satu kebaikan. Paham ya? Ya, inilah pentingnya ilmu. Walaupun cuma sekedar di dalam hati, dia bisa dapat bagian dari apa? Pahala. Ya, saya mau belajar, saya menuntut ilmu. Mafhum, kuat, pengen dia, tapi mungkin belum terlalu bulat tekadnya. Tetap alhamdulillah, kebaikan Allah, rahmatnya Allah dicatat bagi dia. Ada niat baik di sana. Ingat ya, bukan cuma sekelebet gitu. Bukan cuma mampir kemudian pergi. Atau bimbang, saya mau belajar enggak, saya mau belajar enggak, saya mau belajar. Ya, perbedaan antara 3 atau 4 istilah tersebut. Ada hajis, ada khatir, ada hadithun nafs, yang keempat adalah apa? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kalau dia punya hamun yang sayyi'ah, ham yang jelek. Ham itu bisa diartikan kemauan, tekad. Sebagaimana cerita Nabi Yusuf. Walaqad hamma apa bib? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, Nabi Yusuf juga di situ apa? Pengen, siapa yang nggak pengen laki-laki normal? Di depannya ada wanita apa? Cantik. Mohon. Ya, apalagi selain cantik? Kaya, apa lagi? Nah, bawahnya nggak ada orang lagi dan seterusnya. Ya, Allah katakan dengan lafaz hamma. Dengan lafaz apa? Hamma. Mafhum. Tapi ya beliau tepis itu, beliau tinggalkan itu. Nah, sekarang kita bahas kalau ada ham sayyi'ah. Ketika dia apa? Tinggalkan, ya udah, tinggalkan begitu saja. Nggak jadi gitu. Maka rahmatnya Allah atau sifat afunya Allah, maafnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditulis bagi dia kesalahan atau satu dosa. Ham itu sudah bertekad bulat atau bertekad ingin ambil gitu, walaupun ya belum terlalu apa tadi, tekadnya penuh belum, tapi dia sudah memilih untuk mengerjakan kejelekan tadi, tapi ternyata tidak terrealisasi dalam perbuatan. Kalau dia sayyi'ah, maka rahmatnya Allah, kebaikannya Allah, sifat ampunannya Allah tidak ditulis satu dosa. Tidak ditulis apa? Satu dosa. Tapi bisa berpahala kapan? Ketika dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkannya karena itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa. Maka dia dapat pahala. Paham ya? Misalkan orang sudah bertekad bulat nih, bertekad memilih, bukan bulat lah enaknya, bertekad milih ngerjakan misalkan minum khamar, ternyata tidak terrealisasi, ya baru di hati, tidak terwujud dalam perbuatan, ya maka dia tidak ditulis satu dosa karena belum terrealisasi. Ya, bisa nggak dapat pahala? Bisa. Kapan? Kalau dia niatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sadar ternyata itu adalah dosa. Dia sadar itu adalah ya maksiat. Maka dia tinggalkan karena Allah melarangnya. Maka dia dapat apa? Pahala. Paham ya? Itu namanya apa? Hamun. Ya, Nabi katakan, "Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab." Barang siapa yang mau ingin terhadap perbuatan jelek, kemudian tidak sempat dia wujudkan atau belum terrealisasi, tidak ditulis bagi dia satu dosa. Tapi sekali lagi bisa dapat pahala kapan? Kalau dia tinggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi pentingnya
ya kita memahami ilmu tentang apa saja yang ada di dalam hati kita. Ulangi, yang pertama apa namanya? Hajis. Hajis itu apa? Sekelebet aja ya. Pikiran baik ataupun jelek, maka dia tidak dapat pahala, tidak juga diiqab. Paham ya? Karena dia cuma apa? Sekelebet. Kenapa? Karena itu memang banyak dialami manusia. Ya, banyak sekali datang pikiran entah baik atau buruk, sepintas saja dia, cepat saja. Mafhum? Maka yang seperti ini dia tidak diiqab dan tidak juga dapat pahala. Yang kedua apa namanya tadi? Khatir. Sempat masuk di dalam hati, numpang duduk, numpang istirahat, kemudian disuruh pergi dia. Yang ini juga sama, ijma, tidak diberi pahala, tidak juga mendapatkan iqab. Ya, kalau beri pahala berarti kan kalau ada niatan baik. Ya, kalau diiqab berarti kalau ada niatan apa? Jelek. Lihat, ya betapa besarnya, ya apa, bukan besar ya, pentingnya memahami segala apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah hadisun nafs. Masuk dia, dipersilakan masuk, duduk, ngopi, ngobrol, sampai ujung-ujungnya taraddud, dia ragu, kerjakan enggak. Nah, makanya orang kayak gini biasanya banyaknya bengong, ya, mojok dia, atau banyak pikiran, kayaknya mukanya berat banget ini. Ya, banyak apanya? Pikiran, kerjain enggak ya? Gue ikut enggak camping ya? Ikut enggak? Ya, ya, belum bisa pastikan ya, entah mau atau enggak, kepikiran aja. Dan kalau gue ikut begini, kalau gue enggak ikut begini, ikut enggak. Nah, itu namanya apa? Hadis itu nafs. Maka hukumnya gimana? Diikutkan dengan nomor 1 dengan nomor 2. Diikutkan dengan nomor 1 sama nomor 2. Nah, yang keempat namanya apa? Hammun, keinginan, ya condongan untuk berbuat. Hanya saja mungkin kumpulan tekadnya belum terlalu kuat, belum terlalu bulat, tapi dia lebih condong kerjakan. Maka kalau hamnya adalah baik, ya ditulis oleh Allah satu kebaikan, walaupun dia tidak kerjakan. Walaupun apa? Tidak dikerjakan. Tapi kalau hamnya jelek gimana? Tidak ditulis satu dosa. Bahkan bisa dapat pahala ketika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, adapun masalah ya i'tiqad, mafhum, maka tidak masuk dari 4 ini. Masalah-masalah i'tiqad, masalah af'alul qulub seperti ikhlas, seperti tawakal, mafhum? Ya, dan juga masuk i'tiqad, tidak boleh cuma sekelebet-bet. Saya yakin ini, nggak bisa. Atau bimbang, hadisun nafs, begini nggak ya, nggak bisa. Mafhum? Harus babnya azam, yang kuat, yang jazim. Makanya i'tiqad dikatakan i'tiqad dari kata aqada. Aqada itu mengikat. Ya, kuat, kencang. Bab i'tiqad, bab af'alul qulub enggak masuk dalam bab ini. Ya. Mafhum? Kalau dia i'tiqadnya baik, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah. Dan kalau i'tiqadnya jelek, ya berbahaya buat dia. Bahkan bisa sampai kufur, nasallallahu alaihi wasallam. Ngeri ya? Makanya sekali lagi bab i'tiqad masuknya jazm. Ya, jazm itu hal yang kuat, tekad bulat, ia tertanam kuat di dalam hati, terikat. Misalkan kita yakini Allah di atas arsy, nggak boleh pakai hajis, nggak boleh pakai khatir, nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai hadisun nafs, bimbang di atas nggak ya, atau di mana-mana ya. Atau saya pengennya kuatnya yang ini aja lah, nggak bisa. Ya harus jazm, harus kuat. Mafhum? Itu bab i'tiqad. Mafhum? Paham ya? Jadi bab i'tiqad tidak boleh masuk di situ hadisun nafs ataupun alham. Harus ya tekad yang kuat, tekad yang bulat, yang mengikat.
Kalau i'tiqadnya baik, maka bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau i'tiqadnya atau sesuatu yang jelek, maka ya itu berdosa, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Din Islam. Ketika ada keyakinan-keyakinan kufriyah yang dia yakini, seperti dia yakini Allah menyatu dengan makhluknya, ya Allah punya sekutu dalam ibadah dan seterusnya, dari i'tiqad yang Allah yang batil. Mufhum? Ya, jadi bab i'tiqad kalau nggak kuat gampang goncang. Ya, nanti ragu, pindah lagi. Kena subhat dikit apa? Pindah lagi. Karena bisa jadi dalam masalah i'tiqad masuknya dalam bab apa dia? Haditsun nafs, bimbang. Di sini ngomongnya begini, tapi dia pas keluar di sono ngomongnya apa? Begini. Ya, orang yang bimbang akhirnya kebanyakan ujung-ujungnya ya ragu, ujung-ujungnya raib, ujung-ujungnya apa? Takdzib, jikalau ya tidak dibimbing dengan cahaya ilmu. Ya. Sekarang yang kita bahas misalkan kafirnya, musyriknya, orang-orang yang melakukan syirik besar itu bab i'tiqad. Nggak boleh pakai haditsun nafs, harus pakai babnya apa? Azam, kuat, tekad, jazim yang kuat, yang mengikat di dalam apa? Hati. Karena itu adalah akidah yang sahih yang dibawa oleh para anbiya, oleh para rasul. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, laqad kana fi Ibrahim apa? Ayatnya depannya? Uswatun hasanah. Depannya? Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum dan seterusnya. Ya, bura'a minkum kepada siapa? Pelaku kesyirikan. Yaitu akidahnya siapa? Akidahnya para anbiya yang telah dicontohkan menjadi uswah hasanah oleh Ibrahim alaihi salam. Ya, nggak boleh antum berakidah kayaknya begini sih, nggak boleh. Ya, kayaknya Allah di atas arsy, nggak boleh. Ya, bahkan bisa berbahaya buat dia. Ya, nggak boleh dia berkata kayaknya Allah nggak punya nama deh, atau Allah kayaknya begini dan begini. Bab i'tiqad, babnya azm, kuat, tekad, mengikat di dalam hati, mengakar, ya apa nih? Ya, tertanam dalam di lubuk sanubari. Karena itu pun akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuad. Pendengaran, penglihatan, hati. Hati ini apa? Segala macam i'tiqad. Ya, enggak boleh tadi masuknya hajis, khatir, haditsun nafs atau ham. Ya, pengennya yang begini aja lah. Ya, enggak mau yang begini. Enggak. Ya, harus babnya apa? Jazm. Babnya apa? Jazm. Yauma tublas sarair, hari di mana ya rahasia-rahasia akan ditampakkan. Ditafsirkan oleh para ulama, akan diuji, ditanya, dimintai pertanggungjawaban segala macam i'tiqadnya. Ya, makanya ibadah juga kata Syekhul Islam ismun likulli ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, ada ucapan, perbuatan hati. Masuk dalamnya i'tiqad, itu ibadah. Sekali lagi bab hati untuk i'tiqad, untuk af'al qulub ikhlas, itu harus kuat. Jangan saya pilih ikhlas aja lah. Ya. Atau bimbang ikhlas enggak bisa. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini ya? Jadi bab i'tiqad itu enggak masuk dalam bab yang 4 ini. Harus babnya azam. Azam itu tekad yang kuat, yang bulat, lurus, kokoh. Nah, itu paten bahasanya sinonimnya. Tidak boleh bimbang, tidak boleh goyang. Ya, ini yang seharusnya kita kuatkan menjadi salafi sejati di sini. Ya, jangan pengen jadi salafi sejati yang kokoh dalam manhaj jar wa ta'dil misalnya. Kacau ini urusan. Padahal gara-garanya sepele, ya yang satu pakai yasan, yang satu enggak, ya berarti yang pakai yasan ahlul bidah misalnya. Yang satu pakai foto, yang satu enggak pakai foto, berarti yang pakai foto ahlul bidah, ya harus kuat tertanam dalam hati kita.
besok berubah. Bab akidah nggak ada yang berubah, karena dia azam, kuat tekad. Ya, sekali dia berakidah Allah di atas ars, tertanam dalam di dalam hati. Ya, nggak akan dia berubah, tidak akan berganti. Ya, kecuali orang-orang yang rusak hatinya, yang Allah sesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga keistiqomah kita di dalam memegang akidah yang sahih. Paham ya? Makanya saya Islam mengatakan, ya la yansani anhu wa la yatabaddalu. Saya tidak akan belok, tidak akan berubah dalam bab akidah. Karena dia sesuatu yang apa? Menancap kuat. Makanya ketika ditanya juga Abu Sufyan ketika masih kafir, ditanya oleh Raja Herakl, ya bagaimana mereka setelah masuk di agamanya Nabi Muhammad, murtad nggak? Enggak, malah makin kuat. Itulah iman, kata Herakl. Kalau sudah menancap kuat, nggak akan bisa lepas. Tapi kalau akidahnya milihnya hadithun nafs, ya siap-siap saja akan berubah, berganti-ganti. Hari ini sama fulan, besok sama fulan, besok sama fulan. Itu menunjukkan ya i'tiqad yang goncang, i'tiqad yang tidak kuat. Paham ya? Hari ini sama si fulan, ya selek sedikit pindah sama ini, selek sedikit pindah lagi sama ini. Ngetanya ini baikan, waduh repot ini, balikan sama siapa saya ini? Ya, ini orang goncang, tidak kuat di dalam memahami akidah dan memegang akidah. Berarti ada yang rusak dalam akidah, ada yang rusak dalam apa? Akidah. Ya, terlebih banyak bukti lainnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ya tunjukkan kita yang hak adalah hak, kemudian dimudahkan untuk mengikutinya, dan Allah berikan kita rezeki yang batil adalah batil untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Nah, baru nyala dia di sini. Tidak ada pertanyaan. Ya. Kalau misalnya dalam bab etika gitu, mungkin ada waswas syaitan gitu, tiba-tiba ada hadis sunnah yang menyatakan bahwa kalau misalnya agama yang benar gimana ya, lalu naik level ke hamun sampai mencari-cari kebenaran agama tersebut, akhirnya tapi tidak menemukan, akhirnya tidak jadi gitu. Itu termasuk ukuran. Ya, nanti tinggal lihat hasil akhirnya saja. Kalau dia memang lebih condong kepada, tadi kan lagi mencari, ternyata dia menganggap akhirnya agama adalah apa? Semuanya benar, ini keyakinan kufur. Ya, biasa namanya manusia pasti ada perjalanan hidup kan. Mungkin awalnya dari khatir, ya diajak ngobrol dulu, hilang dia, besok mampir lagi dia. Namanya setan kan nggak tinggal diam, sampai betul-betul ngobrol panjang, ya jadi bimbang terus bimbang. Ya, nanti sampai pada level di mana dia ya memiliki azam di situ. Tinggal dilihat azamnya itu apa ya. Kalau azamnya betul-betul i'tiqad kekufuran, ya bisa apa? Kufur, naudzubillah min dzalik. Dan biasanya ya i'tiqad ini kita tahu kalau dia ngomong. Kalau dia nggak ngomong, ini kita nggak tahu. Ya, makanya ini yang pertama tajam untuk kita. Ya, jangan sampai kita ya gembor-gembor akidah misalkan, tapi ternyata memegang akidah hanya sekedar hadithun nafs atau hanya sekedar apa? Hamun, tidak memiliki azam yang kuat kan gitu. Ya, bahaya nanti buat kita. Justru orang yang berilmu itu ya bahayanya lebih besar. Tapi satu sisi ketika yang dia pegang adalah al-haq, insya Allah pahalanya juga besar. Ya, ada dua kemungkinan memang. Ya, bodoh juga tercela bahaya. Satu sisi berilmu juga ada rintangannya. Tapi sekali lagi dengan belajar kita bisa mengetahui apa saja penghalangnya, rintangannya, ya, supaya kita waspada. Kita waspada. Jadi sekali lagi ya bab i'tiqad itu azam, jazim, yang kuat, yang bulat, tidak bisa hanya sekedar hadithun nafs atau ham, saya pilih ini aja lah. Nah, maka hati-hati, bisa jadi orang goncang. Bahkan disebutkan tafsir fitnah kematian, salah satunya adalah syaitan datang untuk menawarkan agama.
Dan ini kata Syekhul Islam, tidak semua ya dihadiri atau disatroni lah sama-sama syaitan, kecuali oleh orang-orang yang i'tiqadnya rusak, bimbang. Akhirnya syaitan masuk, yang menawarkan ini aja nih Nasara lebih bagus, ini aja nih Yahudi bagus. Akhirnya terbawa. Ini disebabkan i'tiqad yang tadi tidak jazim, tidak kuat. Nasallallahu alaihi wasallam bisa menyebabkan akhirnya mati di atas apa? Kekufuran, su'ul khatimah. Ya, Masya Allah. Ini juga baru dapat ketika kemarin belajar sifat salat Nabi. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah sebelum salam, ulama ini apa namanya? A'udzubika apa? Depannya apa? Min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, salah satu contoh fitnah mamat adalah apa? Ya, ditawarkan ardul adyan. Ardul itu ditawarkan. Agama-agama. Oleh siapa? Syaitan. Dan ini kata Syekhul Islam berlaku untuk orang-orang yang rusak i'tiqad, orang-orang yang bimbang. Tapi orang yang kuat ya tidak akan mudah diganggu oleh syaitan. Tidak akan mudah diganggu oleh apa? Oleh syaitan. Maka semuanya dijelaskan dalam syariat. Kalau mau mati husnul khotimah begini, kalau mau mati ya apa namanya sul khotimah ya seperti itu. Alhamdulillah jalannya jelas, mafhum, terang benderang. Tinggal kita ya mau enggak mengkaji, belajar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam husnul khotimah. Tentu bukan hanya doa, tapi belajar bagaimana karakter husnul khotimah. Ya, ini faedah besar, mafhum, bab akidah, tidak masuk hadis, tidak masuk khatir, tidak masuk apa? Hadis nafs, tidak masuk apa? Alham. Dia masuknya azam, tekad yang kuat, yang bulat, yang menancap di dalam hati dan bernilai pahala. Begitu juga i'tiqad yang jelek, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ya bisa mendapatkan iqab, bahkan bisa kufur, naudzubillah. Semoga Allah juga kita, semoga Allah lindungi kita. Cukup atau ada lagi? Ya. Kalau kayak berprasangka itu maksudnya berapa berprasangka? Ya, memang kalau lafadznya zon itu tergantung konteks. Zon bisa bermakna i'tiqad, keyakinan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah itu yang di awal itu yang tentang ya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Nah, di situ maknanya yadhunnun, di situ i'tiqad kuat bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dzan tuduhan, ya dia nggak punya data, nggak punya fakta atau data lah, kemudian enak aja ngomong, ini namanya dzan, berprasangka. Tuduhan, bisa diartikan apa? Tuduhan. Namanya apa? Dzan. Mafhum? Maka sebelum dia berprasangka jelek, menuduh, maka paling enggak kumpulkan apa? Data. Ya, iyyaka wadzan atau iyyakum wadzan. Dzan di sini tuduhan. Ya, berprasangka apa? Buruk. Mafhum? Ya, dan berprasangka baik itu termasuk karakter. Ya, karakter baik. Dan berprasangka dzan atau berprasangka jelek itu karakter apa? Orang-orang yang khabith, orang-orang yang jelek. Mafhum? Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain atau cukup? Ya. Nyambung ke prasangka tadi. Kalau misalnya kita tidak punya data atau fakta yang menyatakan bahwa ini salah, tapi kita bisa menilai ada indikasi untuk mengarah ke situ, kita boleh berprasangka buruk. Ya. Terus dengan apa tuh pakai indikasinya kan? Ah, itu kan perlu barometer kan? Ya, nggak mudah. Bahkan dalam ya menjatuhkan vonis hukum orang yang berzina, orang yang melakukan ini, itu kan tidak sekedar kayaknya. Ya, apalagi kehormatan orang. Nah, ini besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa langsung apa?
dicap begini dan begini, kecuali memang antum punya data. Ya, data berupa apa? Ucapan dia, perbuatan dia, ya gerak-gerik dia, track record dia. Ya, ini bisa menjadi apa? Data. Ya, ketika Anda bilang seseorang murjiah, ya sebelumnya udah observasi dulu lah minimal. Ya, minimal kita lihat dari yang zahir. Karena kita dituntut hanya untuk melihat yang apa? Zahirnya saja. Ya, zahirnya tidak sesuai dengan akidah salaf. Paham? Ya, seminimal-minimalnya paling tuduhan Anda katakan terpapar gitu aja paling bahasanya. Walaupun ya memang betul sebetulnya, cuman bahasa yang halusnya terpapar. Ya, ada indikasi kuat. Ya, itu kan perlu barometer. Bukan hanya sekedar cap cip cup. Ya, kelobang kuncup. Ya. Ya, ini yang pentingnya kita ta'ani, berhati-hati. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.